warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Deksari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. NPM saya 719212831. Saya akan mereview dari materi sebelumnya tentang SPT. Apa itu SPT? SPT merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ketentuan mengenai SPT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi SPT yang pertama, melaporkan pelunasan ataupun pembayaran pajak yang telah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis SPT ini memiliki dua jenis. Yang pertama jenis SPT tahunan dan yang kedua SPT masa. SPT tahunan ini merupakan laporan pajak yang disampaikan dalam 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua ada SPT masa. SPT masa ini adalah sama seperti SPT tahunan, hanya perbedaannya kalau tahunan itu dalam jangka waktu 1 tahun, kalau masa ini dalam jangka waktu bulanan. SPT masa ini di Indonesia terdapat 10 jenis SPT. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut telah diatur. 10 jenis SPT masa tersebut adalah yang pertama, PPh pasal 21/26. Yang kedua, PPh pasal 22. Yang ketiga, PPh pasal 23/26. Yang keempat, PPh pasal 25. Yang kelima, PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam, PPh pasal 15. Yang ketujuh, PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedelapan, PPN bagi pemungut. Yang kesembilan, PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Yang kesepuluh, pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya adalah tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Tempat penyetoran SPT ini biasanya dilakukan di kantor pos ataupun bank persepsi yang telah ditunjuk yang menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Tempat pelaporannya di kantor pajak domisili dan atau lokasi WP yang disampaikan dengan cara yang pertama langsung ke KPP, yang kedua dikirim melalui kantor pos ataupun kurir secara tercatat dan memiliki tanda bukti dan tanggal pengiriman pos sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Sanksi terlambat setor dan terlambat lapor SPT bagi yang terlambat bayar ataupun terlambat setor, sanksinya adalah administrasi bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Terlambat lapor akan mendapatkan sanksi yang berupa jika pada SPT masa 50.000 per SPT, jika pada SPT tahunan 100.000 per SPT. Yang selanjutnya adalah pembetulan SPT. Pada pasal 8 Undang-Undang KUP, yang pertama SPT telah disampaikan. Pada SPT telah disampaikan ini memiliki ketentuan yang diantaranya dalam jangka waktu 2 tahun belum ada pemeriksaan, menyampaikan pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 dengan ketentuan ketidakbenaran diungkap sendiri, tidak akan dilakukan penyidikan
kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak kurang dibayar. Setelah itu ada SSP, yaitu surat setoran pajak. SSP ini adalah tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir dari SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 24/PJ/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibuat dalam rangkap 4 dengan penentuan sebagai berikut. Terlambat ke-1 untuk arsip pajak, lembar pertama. Lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Dan lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode. Jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak. Surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu, sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam 1 SSP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak dengan menggunakan formulir surat setoran pabean cukai pajak atau SSPCP. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2009. Batas akhir untuk SPT tahunan PPH WPOP. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu terakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018, WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Sedangkan batas akhir untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan, batas waktunya adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya
maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya, kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas pelaporan SPT-nya maksimal 31 Juli 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Dan batas waktu untuk SPT masa, batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh temponya pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa, yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu ataupun hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu ataupun hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggara pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Segitu saja review dari saya dari materi sebelumnya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.